Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari sabda mingguan yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Pater Valens Agino, CMF. Hadir pada kesempatan ini untuk membawakan intisari sabda hari Minggu Paskah yang ketiga. Kita masih berada dalam situasi Paskah. Situasi pemberitaan tentang kebangkitan Tuhan. Dan diharapkan bahwa kita juga masih semangat untuk menikmati kisah kebangkitan Tuhan. Hari ini kita akan membacakan teks dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Ini kisah bagaimana kedua murid Yesus dalam perjalanan ke kampung halaman mereka, ke Emmaus. Dan di sana dalam perjalanan Yesus hadir berjalan bersama mereka, hanya mereka belum langsung mengenal Dia. Dan saya akan bacakan teks ini, beberapa ayat pertama dan juga beberapa ayat terakhir. Saya tidak bacakan semua. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lalu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, itulah cuplikan bacaan Injil yang akan kita bacakan atau kita dengar dalam hari Minggu Paskah yang ketiga ini. Sangat menarik jika kita dengar dengan baik. Jika Maria Magdalena mengenali Yesus yang bangkit lewat suaranya, pada bacaan Injil hari ini, kedua murid yang berpulang ke Emmaus justru mengenali Yesus yang bangkit pada saat ia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti. Rupanya kisah Yesus memecahkan roti, makan bersama, itu sangat melekat di hati para murid, sehingga yang lain boleh mereka lupa, tetapi kisah ini mereka tidak lupa dan sangat menyatu dengan identitas Yesus Sang Guru, memecah-mecahkan roti. Kisah kedua murid bersama Yesus yang bangkit berjalan bersama ke Emmaus memiliki banyak intisari. Dan untuk kita renungkan, kita bisa ambil intisari apa saja. Tetapi kita lihat beberapa poin. Misalnya, pertama-tama
saat bertemu dengan Yesus yang mereka tidak kenal di tengah jalan, mereka membicarakan tentang nasibnya dan harapan mereka akan dirinya yang bisa dijadikan pembebas bangsa Israel. Harapan ini pupus ketika mereka lihat bahwa Yesus wafat di atas salib. Kedua, mereka juga sudah menerima berita bahwa para wanita yang mereka kenal telah memberitakan bahwa jenazah Yesus tidak ada di kubur, dan beberapa murid lain membenarkan hal itu. Mereka juga belum percaya karena Yesus sendiri tidak mereka lihat. Kemudian yang ketiga, karena kedegilan hati mereka, Yesus menghardik mereka sebagai orang bodoh karena tidak percaya akan semua yang telah dinubuatkan kepada mereka. Bahkan Yesus menjelaskan kisah anak manusia dari kitab Nabi Musa sampai dengan kitab para nabi, dan mereka pun belum mengerti. Dan akhirnya ketika Yesus menggunakan cara lain untuk membuka mata dan hati mereka, pada saat dia diundang untuk masuk ke rumah mereka dan makan bersama, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Saat itulah mata mereka terbuka dan percaya kepada Yesus. Namun seketika itu juga Yesus lenyap dari antara mereka. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, menarik bagaimana para murid sulit sekali untuk percaya kepada Yesus yang diberitakan sudah bangkit. Entah karena keterbatasan mata mereka, keterbatasan hati mereka, atau karena alasan-alasan kurang kepercayaan lainnya. Tapi ketika kita lihat, Yesus berusaha sedemikian rupa dengan berbagai cara untuk menampakkan diri kepada mereka, supaya mereka percaya. Bahkan dalam bacaan Injil tadi kita lihat, dia hadir berjalan bersama mereka, mendengarkan mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Ya, apa yang sedang mereka percakapkan, dan Yesus masuk ke dalam percakapan mereka. Dan bahkan diakui di bagian terakhir dari teks bahwa hati mereka memang berkobar-kobar ketika mereka mendengar bagaimana Yesus menjelaskan tentang kitab suci. Tapi hati mereka yang berkobar-kobar, rasa mereka ditemani dalam perjalanan, itu pun belum cukup bagi mereka untuk bisa mengenal bahwa yang berjalan bersama mereka itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sulit sekali bagi mereka untuk mengenal Yesus yang bangkit? Ya, sudah pasti bahwa tubuh mulia Yesus yang bangkit sudah tidak sama lagi dengan tubuh Yesus yang mereka kenal saat dia sebelum kebangkitan. Atau jangan sampai mata mereka masih dipengaruhi oleh ketertutupan, oleh gelapnya makam, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, kegelapan tidak pernah menang atas cahaya. Cahaya dengan cara apapun menyelusup masuk ke dalam kegelapan, sehingga kegelapan pikiran mereka, hati mereka itu sirna. Dan yang meraja adalah kehadiran Tuhan yang bangkit dalam hidup mereka. Karena pengalaman akan kehadiran Tuhan dalam perjalanan dan dalam pemecahan roti, mereka bergegas kembali ke Yerusalem, kembali menjadi pengikut Kristus, kembali untuk membagikan kabar sukacita itu kepada para murid yang lain di Yerusalem. Dan dari sana mereka kemudian diutus untuk mewartakan kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, betapa sulitnya jika kita hanya fokus pada apa yang kita tahu dan kita pahami, sehingga semua yang baru, yang lebih bernilai, bahkan Tuhan sendiri tidak kita peduli. Betapa sulitnya mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan
jika kita melihat semua yang lain biasa-biasa saja. Apalagi kalau diliputi prasangka buruk atau pikiran negatif. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini? Percaya diri bahwa kita tahu, dan orang yang berhadapan kita tidak tahu. Ternyata terbalik. Yang tahu sesungguhnya orang yang berhadapan dengan kita. Sungguh negatif dan penuh prasangka negatif kalimat itu. Ini yang membutakan mata kita untuk mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup. Kita merasa diri sudah tahu siapa itu Tuhan. Kita merasa diri sudah kenal dan bahkan mengisahkan siapa itu Tuhan. Tetapi kita sulit untuk mengakui kehadirannya. Sulit untuk mengenal Dia dalam hidup kita, dalam saudara-saudara kita, dalam karya pelayanan kita, atau dalam diri siapa saja yang kita jumpai. Kita berprasangka terhadap orang lain. Dan pikiran negatif ini, pikiran gelap ini yang menghalangi, yang membuat kita terhambat untuk cepat mengenal Dia yang menyelamatkan, mengenal yang baik, mengenal yang istimewa, dan mengenal yang sesungguhnya. Kita hanya mengenal apa yang kita tahu, bukan yang seharusnya kita tahu. Dan yang seharusnya kita tahu adalah Tuhan yang bangkit. Sehingga kita harus menyatu dengan Dia yang bangkit. Lupakan dan lepaskan apa yang kita tahu. Biarkan Tuhan yang hadir mengenal kita lebih dalam, dan apa yang kita kenal dari kita saksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan memberkati.